Beberapa hal bisa berjalan bersamaan, seperti popcorn dan film, pagi hari dan kopi, New York dan patung Liberty. Aku yakin kamu tidak bisa membayangkan Paris tanpa Menara Eiffel atau India tanpa Taj Mahal yang berwarna putih mutiara. Nah, kamu mungkin harus menyesuaikan diri dengan gambaran dunia yang baru karena ini dan banyak landmark ikonik lainnya mungkin akan hilang dalam beberapa dekade ke depan. Dan sebelum kamu naik taksi ke bandara untuk melihat semuanya, mari kita buat daftarnya terlebih dahulu. Simbol kota Paris ini sudah ada di sana sejak tahun 1889. Menara ini tidak seharusnya bertahan selama berabad-abad. Mereka berencana untuk memindahkannya 20 tahun kemudian. Jadi untuk wanita seusianya, keadaan nyonya yang paling terkenal ini cukup baik. Tapi karena terbuat dari besi, musuhnya yang paling berbahaya adalah korosi. Dan jika mereka menempatkan menara itu dalam kotak pelindung, maka tidak akan terlihat seindah itu, bukan? Jadi menara ini berdiri di sana, di tempat terbuka, terpapar air dan udara, perlahan-lahan teroksidasi. Orang-orang yang bertanggung jawab mengetahui hal ini, namun mereka hanya memberikan lapisan cat baru pada menara setiap 7 tahun sekali. Menara ini mendapat perbaikan senilai 65 juta dolar sebelum Olimpiade 2024 lalu di Paris, namun para kritikus mengatakan bahwa hal itu tidak cukup untuk mengatasi masalah karat. Hal lain yang mengganggu menara ini adalah angin, yang membuatnya sedikit bergetar. Lalu ada matahari yang memanaskan sisi timur, selatan, dan barat menara satu persatu dan membuatnya mengembang. Ketika malam tiba, ia kembali ke keadaan semula. Jadi, bagian atas menara mengikuti kurva yang hampir melingkar setiap 24 jam. Karena gerakan ini, logam dalam strukturnya melemah dan bisa menjadi masalah dalam jangka panjang. Ini seperti melipat kawat besi berulang-ulang, suatu saat akan putus. Dibutuhkan waktu sekitar 20 tahun dan sekitar 20.000 pekerja untuk menyelesaikan salah satu konstruksi terindah di dunia, Taj Mahal. Bangunan ini seharusnya memiliki saudara kembar berwarna hitam, tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Sayangnya, ini bukanlah berita terburuk tentang keindahan marmer ini, karena ada perdebatan tentang pembongkarannya. Ya, salah satu dari 7 keajaiban dunia yang baru ini bisa saja menghilang karena banyaknya jumlah kendaraan, pembakaran batu bara, badai debu, dan kebakaran hutan yang membuat udara di sekitarnya menjadi buruk. Hal tersebut membuat marmer yang dulunya putih berkilau, perlahan-lahan kehilangan sinarnya dan berubah warna menjadi berbagai corak kuning, hitam kecoklatan, dan hijau. Ada satu masalah lagi. Ribuan serangga kecil yang sangat menghargai keindahan Taj Mahal dan memilih untuk menjadikannya tempat tinggal mereka. Mereka datang langsung dari Sungai Yamuna yang bukan merupakan sungai terbersih di dunia. Dan produk dari kehidupan aktif mereka dalam bentuk kotoran menimbulkan korosi dan menodai marmer. Masalah kedua adalah bahwa Mahkamah Agung India telah mengancam untuk menutupnya kecuali jika orang-orang yang bertanggung jawab menawarkan beberapa langkah untuk melestarikan situs warisan dunia ini. Kuharap mereka menemukan beberapa solusi. Jika tidak, di mana 8 juta wisatawan yang datang ke sini setiap tahunnya akan menghabiskan liburan mereka. Jika kamu pernah ke Mesir, kamu pasti memiliki setidaknya satu foto dirimu yang berpura-pura memegang Sphinx yang legendaris. Benar kan? Atau cuma aku yang begitu? Bagaimanapun, Sphinx di Giza telah kehilangan hidungnya dan kita masih belum tahu bagaimana atau mengapa hal itu bisa terjadi. Dan dengan erosi batu kapur yang terjadi selama berabad-abad, raksasa yang terkenal itu bisa saja hilang sama sekali dalam kehidupan kita. Ada beberapa limpasan air hujan alami yang serius yang terjadi di bagian barat Sphinx karena lingkungannya. Hujan jarang terjadi di Mesir, tetapi sesekali bisa terjadi. Dan air bukanlah satu-satunya masalah bagi Sphinx. Karena letaknya yang megah di padang pasir, angin kencang juga menjadi masalah besar. Itu menyebabkan sesuatu seperti ledakan pasir, seperti tangan tak terlihat dengan alat yang merusak substansi pasir halus itu. Dan ada juga air tanah. Air ini meresap ke dalam batuan berpori dari garam di dalam tanah. Kelembapan tidak akan membantu konstruksi besar seperti itu. Sphinx dan piramida telah bertahan selama berabad-abad. Tapi jika elemen-elemen tersebut bekerja melawan mereka dalam kombinasi yang tidak menguntungkan, raksasa buatan manusia ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menang.
Patung Liberty telah mengalami perubahan besar sejak pertama kali diresmikan pada tahun 1886. Dulunya patung ini berwarna coklat mengkilap, seperti uang logam. 20 tahun kemudian, warnanya berubah menjadi hijau. Lady Liberty dilapisi dengan ratusan lembaran tembaga tipis. Ketika tembaga bereaksi dengan udara, itu secara alami membentuk lapisan pelindung yang disebut verdigris. Lapisan ini melindungi apa yang ada di bawahnya dari korosi. Dan itulah mengapa patung dan benda-benda lain yang terbuat dari tembaga, kuningan, dan perunggu dapat bertahan begitu lama. Ketika patung pertama kali berubah warna menjadi hijau, orang-orang yang berwenang memutuskan untuk mengecatnya. Namun, masyarakat tidak menyukai ide tersebut. Para ahli menegaskan bahwa mereka tidak boleh mengecat ulang karena menghilangkan lapisan pelindung berarti menghancurkan patung tersebut. Lady Liberty masih mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga reaksi kimia terus berlanjut. Udara yang tidak terlalu bersih di sekitarnya hanya mempercepat reaksi tersebut. Kota New York melakukan apa saja untuk melindungi simbolnya. Mari kita lihat apakah itu cukup untuk menyelamatkannya. Ketika Machu Picchu di Peru pertama kali ditemukan pada tahun 1911, penjelajahnya mengira bahwa dia telah berhasil menemukan kota Inca yang hilang. Beberapa dekade kemudian, ternyata itu bukan kota yang sama, tetapi tidak membuatnya kurang keren, bukan? Batu-batu yang menyusun bangunannya dipotong dengan sangat presisi dan tersusun rapat, sehingga kamu bahkan tidak bisa memasukkan kartu kredit di antaranya. Hal ini telah menyelamatkan kota ini dari beberapa gempa bumi yang serius yang biasa terjadi di sini. Bangunan-bangunan itu menari-nari melewati semua guncangan dan kemudian kembali ke tempatnya. Tapi ada masalah serius lainnya, dan itu disebut manusia. Sekitar 4.000 turis datang ke sini setiap hari dan mereka merusak reruntuhan kuno itu secara fisik. Otoritas setempat berusaha menghentikannya dan menangguhkan kunjungan ke beberapa kuil dan bangunan. Ketika situs ini ditutup sepenuhnya selama sebulan, banyak penduduk setempat yang bergantung pada pariwisata menjadi sangat marah dan menentangnya. Jadi, mereka perlu mencari solusi untuk menyelamatkan Machu Picchu tanpa harus menutupnya. Ratusan ribu turis mencoba mendorongnya kembali untuk mendapatkan foto-foto keren. Tapi adakah yang bisa menyelamatkan menara miring Pisa agar tidak roboh? Menara ini mulai miring ke arah selatan tak lama setelah pembangunannya dimulai pada abad ke-12 karena tanah yang lunak di bawah fondasinya. Tanah tersebut tidak mampu menahan beban marmer putih yang berat dan mulai turun. Para pembangun memutuskan untuk berkreasi dan menambahkan setiap lantai berikutnya pada suatu sudut untuk memperbaiki kemiringannya. Tetapi hal itu tidak membantu. Setelah 3 dari 8 lantai selesai dibangun, kemiringannya semakin parah, sehingga mereka harus menghentikan sementara proses pembangunan untuk mengatasi masalah tersebut. Ketika menara itu akhirnya siap, kemiringannya mencapai 6 derajat. Hampir 3 abad kemudian, seorang arsitek yang mengerjakannya ingin menunjukkan kepada dunia ukiran indah pada dasarnya. Seharusnya dia tidak melakukannya karena hal itu membuat konstruksi makin miring. Pada pertengahan abad ke-20, ketika menara itu sudah miring hingga 5,5 derajat, para pejabat Italia memutuskan bahwa hal itu sudah tidak lucu lagi dan mengundang para ahli untuk menyelamatkannya agar tidak roboh. Mereka mendapatkan ide untuk mengambil tanah dari bawah fondasi utara menara untuk mengembalikannya ke posisi tegak. Metode ini berhasil dan membantu menarik menara melawan arah kemiringan. Tim harus mengulangi proses ini selama beberapa tahun di 41 lokasi berbeda di sekitar menara. Aku mungkin akan menyerah setelah lokasi ketiga karena kesabaranku sudah habis. Pada bulan Mei tahun 2008, menara ini selesai diluruskan dan akhirnya berdiri tegak. Para ahli berpikir bahwa menara ini akan bertahan untuk sementara waktu. Tetapi jika gempa bumi yang kuat mengintervensi, masa depannya mungkin tidak akan secerah itu.